anak-anak dan teman-teman semua, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Hari ini Miss Nesi ingin berbagi pengetahuan tentang ajaran Trirena. Trirena berasal dari dua kata. Tri yang artinya tiga, rena yang artinya hutang atau kewajiban. Jadi, Trirena memiliki arti tiga kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Lalu, hutang apa saja ya? Yang pertama adalah Dewa Rena. Dewa Rena artinya hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh manusia kepada Sang Hyang Widi-Wasa dan seluruh manifestasinya. Hutang ini dapat terjadi karena kita sebagai manusia diberikan percikan terkecil oleh Sang Hyang Widi-Wasa yang disebut dengan Atman. Dengan Atman tersebutlah kita sebagai manusia dapat hidup dan bergerak. Selain itu, Sang Hyang Widi-Wasa juga telah menciptakan alam semesta untuk tempat kita tinggal dan juga bertahan hidup. Yang kedua adalah Pitra Rena. Pitra Rena artinya hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh manusia kepada para pitra, leluhur, dan juga orang tua. Hutang ini dapat terjadi karena selama kita menjadi manusia, lahir ke dunia, pasti tidak lepas dari jasa leluhur-leluhur kita. Dan juga selama kita berada dalam kandungan seorang ibu, hingga kita beranjak dewasa, orang tualah yang menjaga dan merawat kita. Yang ketiga adalah Resi Rena. Resi Rena artinya hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh manusia kepada para resi dan juga orang suci. Seperti para guru, pendeta, pemangku, dan sulinggi. Hutang atau kewajiban ini dapat terjadi karena kita sebagai manusia hidup di dunia pasti mendapatkan pengetahuan tentang Dharma dari para guru dan juga orang suci. Sehingga kita mendapatkan pencerahan dan mendapatkan tuntunan untuk menuju kebahagiaan. Lalu bagaimana ya cara kita untuk membayar Trirena ini? Nah, di dalam agama Hindu kita mengenal adanya Panca-yatnya. Panca-yatnya berasal dari dua kata. Panca yang artinya 5, yatnya yang berarti pengorbanan atau persembahan. Jadi Panca-yatnya memiliki arti 5 persembahan suci yang tulus ikhlas. Nah, di dalam Panca-yatnya ini ada 5 bagiannya. Yang pertama adalah Dewa Yatnya. Dewa Yatnya artinya persembahan suci yang tulus ikhlas kepada Sang Hyang Widi-Wasa dan seluruh manifestasinya. Yang kedua adalah Pitra Yatnya, yang artinya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas kepada para leluhur. Dan yang ketiga adalah Resi Yatnya, yang artinya adalah persembahan yang tulus ikhlas kepada para resi atau orang suci. Yang keempat adalah Manusia Yatnya, artinya persembahan suci yang tulus ikhlas untuk mensejahterakan manusia itu sendiri. Dan yang kelima adalah Buta Yatnya. Buta Yatnya artinya persembahan yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada para buta. Yatnya ini sangat terkait dengan Trirena. Adanya pelaksanaan yatnya karena akibat dari Trirena yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dewa Rena dapat dibayar atau ditebus dengan melaksanakan Dewa Yatnya dan juga Buta Yatnya. Dewa Yatnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara bersembahyang setiap hari, membersihkan tempat suci, dan juga mempelajari pelajaran keagamaan.
Sedangkan untuk buta yatnya, kita dapat melakukan upacara yang ditujukan kepada para buta. Misalnya seperti mecaru dan mengaturkan segehan untuk para buta. Yang kedua adalah pitrarena. Pitrarena dapat kita bayar atau kita tebus dengan cara melaksanakan pitrayatnya dan juga manusiayatnya. Pitrayatnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mematuhi perintah orang tua, berbakti kepada orang tua, dan selalu ingat kepada leluhur kita, dimanapun kita berada. Kemudian, untuk yang manusiayatnya, dapat kita laksanakan dengan cara melaksanakan upacara manusiayatnya. Contohnya seperti otonan, mepandes, pawiwahan, dan masih banyak upacara-upacara manusiayatnya lainnya yang dapat kita lakukan. Yang ketiga adalah resi rena. Resi rena dapat dibayar atau ditebus dengan cara melaksanakan resiatnya. Resiatnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara berbakti kepada guru, memberikan punya atau daksina kepada orang suci, dan menghormati orang suci. Dengan melaksanakan yatnya ini, kita akan mampu menebus trirena yang kita miliki sejak lahir. Selain itu, pelaksanaan yatnya yang kita lakukan akan membawa kita kepada kesejahteraan dan juga kemuliaan yang diberikan oleh para dewa. Seperti yang terkutip di dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 11. Puaskanlah para dewa melalui persembahan suci ini, maka para dewa akan menganugerahkan kesejahteraan kepadamu. Dengan memberikan kepuasan ini kepada satu sama lainnya, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan yang paling utama. Nah, anak-anak dan juga teman-teman semua, ajaran trirena ini mengajarkan kita untuk selalu sadar akan hutang dan kewajiban yang kita miliki. Dan hendaknya kita selalu melaksanakan upacara yatnya sebagai penebusan trirena yang kita miliki. Karena dengan melakukan yatnya juga, kita akan mendapatkan kesejahteraan dan kemuliaan yang paling utama dari para dewa. Oke anak-anak dan teman-teman semua, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang ajaran trirena. Semoga materi yang Miss Nesi bawakan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata, Miss Nesi tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.